Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah yang Maha Tinggi dan 1001 salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita bertemu di ruang Zoom ini yang ganti 3 kali ya. Saya pertama kali mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo yang sudah bersedia untuk menjadi penguji 1 dari skripsi mahasiswa kami Muhammad Salahuddin dengan judul Analisis Pola Moneter dan Dampak Utang terhadap LDC di Asia Tenggara berdasarkan model moneter gas ideal. Ini skripsi kalau di fisika, ini kajiannya ekonofisika, Pak. Ya, ekonofisika. Gitu. Terima kasih juga kepada penguji kedua, Ibu Dr. Widayanti. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, seperti munakosah yang biasanya nanti kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nanti Saudara Salahuddin akan menyampaikan presentasinya maksimal 20 menit begitu. Terus kemudian setelah itu diskusi dan tanya jawab bersama penguji 1 dan penguji 2. Kemudian bagian berikutnya adalah penilaian atau yudisium begitu. Baik, Bapak Ibu, kita masuki bagian yang pertama, yaitu Saudara Salahuddin untuk menyampaikan penelitiannya, hasil penelitiannya. Monggo Mas Salahuddin sudah siap ya? Iya Pak, siap Pak. Ya, 15 sampai 20 menit ya Mas. Monggo waktu dan tempat. Pak. Izin share screen ya Pak? Ya, sebentar, saya share dulu. Ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rahmat Resimianto SSC MSc selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo SE MSc selaku dosen penguji 1 tugas akhir saya. Dan yang saya hormati Bu Dr. Widayanti SSC MSc selaku dosen penguji 2 tugas akhir saya. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, inayah dan hidayahnya kita dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang ketiga, saya di sini akan menyampaikan seminar munakosah saya yang berjudul Analisis Pola Moneter dan Dampak Utang terhadap Least Developed Countries atau negara terbelakang di Asia Tenggara berdasarkan model moneter gas ideal. Adapun mengenai latar belakang dalam penggarapan skripsi ini adalah dimulai di mana dewasa ini keluasan dan kekompleksan ilmu pengetahuan manusia pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan paling mendasar dari kemanusiaan itu sendiri. Terkadang ketika kita menggunakan suatu pendekatan keilmuan tertentu, seakan-akan permasalahan tersebut harus dapat segera diselesaikan. Namun ketika kita menggunakan suatu pendekatan keilmuan yang lainnya, seakan-akan permasalahan tersebut menjadi bias dan tidak harus dapat diselesaikan. Adapun kebiasaan dan kerumitan ketika menghadapi suatu permasalahan tersebut ditengarai karena terpisahnya antara satu cabang keilmuan dengan cabang keilmuan yang lainnya. Hal yang sangat nyata terlihat adalah pemisahan antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Seakan-akan seorang saintis hanya berkutat terhadap permasalahan-permasalahan non-manusia atau permasalahan alam, sedangkan seorang ahli ilmu sosial hanya berkutat terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan saja. Sehingga lahirlah salah satu cabang di dalam fisika untuk mengkaji permasalahan-permasalahan non-fisika menggunakan kerangka acuan fisika adalah salah satu cabangnya yaitu fisika kompleks. Di dalam fisika kompleks sendiri terdapat salah satu cabang keilmuan yang disebut dengan ekonofisika. Menurut pandangan Terry Mark pada tahun 2001 yang dimuat pada koran Kompas, ekonofisika diartikan sebagai keilmuan di dalam fisika untuk memanfaatkan hukum-hukum serta teori-teori fisika untuk mempelajari dinamika perkembangan dari sektor-sektor ekonomi.
Kemudian latar belakang selanjutnya, kenapa diambil negara terbelakang di Asia Tenggara? Karena negara terbelakang terdapat suatu indikasi ketimpangan yang sangat nyata terlihat. Adapun indikasi ketimpangan tersebut ditengarai karena kesalahan dalam pengambilan kebijakan moneter dan konsep utang yang harus dibayar beserta dengan bunga. Adapun mengenai konsep moneter sendiri dan konsep utang dan bunga dapat dianalisa menggunakan pendekatan model moneter gas ideal. Kemudian mengenai rumusan massa dalam penggarapan skripsi ini adalah yang pertama adalah bagaimana perumusan pola moneter dan dampak utang terhadap negara terbelakang di Asia Tenggara berdasarkan model moneter gas ideal. Kemudian yang kedua yang dijadikan rumusan masalah adalah apa makna dari hasil perumusan model moneter gas ideal tersebut. Kemudian mengenai tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian dalam penggarapan skripsi ini adalah yang pertama adalah memperoleh perumusan pola moneter dan dampak utang terhadap negara terbelakang di Asia Tenggara berdasarkan model moneter gas ideal. Kemudian yang kedua adalah menguraikan makna hasil perumusan model moneter gas ideal tersebut. Adapun mengenai batasan penelitian, dalam penggarapan skripsi ini, adapun yang pertama adalah negara yang dijadikan objek kajian dalam penggarapan skripsi ini adalah negara terbelakang berdasarkan indeks pembangunan manusianya. Adapun negara terbelakang di Asia Tenggara meliputi negara Laos, Timur Leste, Kamboja, dan Myanmar. Kemudian batasan masalah kedua adalah metode pendekatan yang digunakan adalah model moneter gas ideal. Adapun batasan penelitian yang ketiga, data pokok moneter yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah uang beredar, indeks harga konsumen, dan gross domestic product atau PDB dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017. Kemudian software yang digunakan untuk melakukan plotting data adalah Origin Lab. Kemudian mengenai manfaat penelitian sendiri, yang pertama adalah membongkar praktek ekonomi ribawi, yang kedua adalah membuktikan tentang adanya mekanisme utang yang menjerat habis kekayaan dari rakyat, yang ketiga adalah sebagai wacana tandingan dari sudut pandang ekonomifisika. Kemudian mengenai tinjauan pustaka dalam penggarapan skripsi ini, pada dasarnya terdapat 5 penelitian yang telah dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian, yaitu yang pertama penelitian dari Nuri. Yang menjadi pembeda penelitian dari Nuri adalah penelitian dari Nuri hanya berfokus mengenai penurunan persamaan saja tanpa pernah mempertemukan data moneter suatu negara terhadap persamaan tersebut. Yang menjadi pembeda penelitian dari John Bryan dengan penelitian yang kami lakukan, di mana penelitian dari John Bryan menggunakan pengkiasan yang berbeda. Kemudian yang menjadi pembeda penelitian Chakrabarty dengan penelitian yang kami lakukan, di mana penelitian dari Chakrabarty hanya berfokus mengenai distribusi kekayaan dalam suatu negara. Kemudian yang menjadi pembeda penelitian dari Bapak Rahmat Resmianto dengan penelitian kami adalah negara yang digaji oleh Bapak Rahmat Resmianto melalui tesisnya adalah negara Amerika dan negara Indonesia. Kemudian yang menjadi pembeda penelitian dari Isma Swastiningrum dengan penelitian yang kami lakukan, di mana penelitian dari Isma Swastiningrum mengaji negara maju yaitu negara Inggris. Kemudian mengenai metode analisa data, adapun metode analisa data dalam penggarapan skripsi ini, adapun penelitian ini termasuk penelitian teoritik. Kemudian metode yang digunakan adalah analogi ataupun pengkiasan, kemudian analitis deskriptif dan interpretatif. Kemudian mengenai bab 2, mengenai dinamika ekonomi makro, di mana konsep ekonomi paling tradisional di masa lampau yang pernah dilakukan oleh manusia adalah konsep ekonomi barter. Dalam konsep ekonomi barter, pada dasarnya seseorang menukarkan suatu barang dengan barang yang dimiliki orang lain dengan keinginan untuk menukarkan barang tersebut dengan keinginan yang sama, atau disebut dengan kebetulan ganda. Dalam konsep ekonomi yang semakin kompleks dan jumlah barang yang semakin banyak, suatu hal yang disebut dengan kebetulan ganda tersebut sangat sulit untuk dicari. Sehingga untuk menilai suatu komoditas barang pada masa lampau, lahirlah suatu konsep untuk menilai tersebut disebut dengan emas. Adapun emas pada masa lampau sangat sulit untuk dilakukan proses eksploitasi dan jumlahnya yang sangat terbatas. Sehingga masyarakat pada masa lampau menggunakan metal koin sebagai pengganti emas pada masa lampau tersebut. Namun ketika metal coin dijadikan suatu acuan untuk menilai komoditas yang lain, yang terjadi adalah karena jumlahnya yang sangat banyak, sehingga ketika orang melakukan suatu transaksi dengan jumlah yang sangat besar, seseorang tersebut harus membawa metal coin dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga pada masa lampau yang dewasa ini disebut sebagai perbankan, lahirlah suatu lembaga untuk menjamin keberadaan emas ataupun metal koin dari orang tersebut. Lahirlah suatu lembaga untuk menjamin keberadaan itu dengan mengeluarkan suatu sertifikat untuk menjamin keberadaan emas ataupun metal koin. Yang dewasa ini disebut sebagai perbankan. Kemudian mengenai teori uang sendiri, adapun pengertian uang menurut Menkyu, uang merupakan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk bertransaksi. Kemudian mengenai fungsi uang terdapat 2, yaitu fungsi asli dari uang adalah sebagai alat tukar dan satuan hitung. Kemudian fungsi turunan dari uang adalah selain dari fungsi asli dari uang. Kemudian mengenai bentuk uang sendiri, menurut pandangan murni terdapat 4 pembagian uang, yaitu yang pertama adalah uang komoditas, uang dalam bentuk barang seperti emas, berlian, ataupun suatu komoditas yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan stabil. Kemudian uang fiat adalah uang yang pada dasarnya kita gunakan untuk bertransaksi keseharian. Kemudian uang giral adalah uang yang kita simpan kepada perbankan yang dapat kita ambil sewaktu-waktu. Kemudian uang kuasi adalah uang yang kita investasikan kepada perbankan yang dapat kita ambil dalam jangka waktu tertentu dengan bunga bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dan perbankan.
Kemudian mengenai penciptaan uang sendiri, pada dasarnya ketika negara melakukan suatu kalkulasi perekonomian, nantinya timbullah suatu nominal keuangan yang diperlukan oleh negara untuk melakukan suatu proses pembangunan. Adapun nilai nominal tersebut dituliskan dalam surat obligasi ataupun surat utang yang dijamin melalui pajak masyarakat di masa depan. Kemudian melalui surat utang tersebut, bank sentral negara memberikan surat utang tersebut kepada bank sentral. Kemudian dari bank sentral memberikan nilai sesuai dengan nominal yang tertulis dalam surat obligasi kepada negara untuk melakukan suatu proses pembangunan. Kemudian mengenai konsep penciptaan uang dalam perbankan, ketika nasabah memiliki suatu uang, kemudian disimpan kepada perbankan, perbankan berhak untuk memonopoli uang dari nasabah tersebut melalui bunga yang telah disepakati oleh perbankan. Melalui sistem perbankan, yaitu fractional reserve banking ataupun cadangan pecahan perbankan, nantinya uang nasabah ketika ada nasabah menyimpan uang sebesar 100 juta dengan nilai giro wajib minimumnya 5%, ketika 6 orang mengajukan kredit dapat dihitung bahwa perbankan dapat memonopoli uang dari nasabah yang tersimpan 100 juta tersebut lebih dari 500 juta dengan nilai giro wajib minimumnya 5%, artinya uang nasabah ada real dalam bank sentral adalah 5 juta, namun perbankan berhak memonopoli lebih dari 500 juta. Artinya terjadi 100 kali lipat penaikan dari nominal asli dari uang tersebut. Kemudian mengenai utang, adapun utang dalam pandangan umum diartikan sebagai dana yang diberikan oleh negara maju atau badan internasional kepada pemerintah dengan kewajiban pengembalian pokok utang ditambah dengan bunga. Adapun mengenai sejarah utang sendiri, pada dasarnya sebelum Perang Dunia berlangsung, negara-negara terbelakang ataupun negara berkembang sudah mengambil kebijakan untuk berutang kepada negara maju. Adapun negara tersebut berutang kepada negara maju dengan bunga yang telah disepakati oleh negara maju tersebut. Namun pada saat Perang Dunia berlangsung, negara-negara yang beraliansi mengambil kebijakan untuk berutang kepada negara kawan agar dapat menang pada Perang Dunia tersebut. Namun pasca Perang Dunia berlangsung, negara-negara yang kalah Perang Dunia tersebut wajib membayar biaya perang yang dikeluarkan oleh negara maju, ditambah dia krisis ekonomi karena kalah Perang Dunia tersebut. Sehingga Amerika Serikat mengeluarkan suatu program yang disebut dengan Marshall Plan, yaitu program untuk memberikan utang kepada negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia tersebut. Kemudian pada saat ini terjadi suatu krisis ekonomi untuk beberapa negara. Di antaranya Venezuela mengalami inflasi sebesar 1 juta %, kemudian Zimbabwe mengalami inflasi 79,6 miliar %, dan saat ini menggunakan mata uang yuan sebagai mata uang acuan negara tersebut karena negara Zimbabwe pada masa lampau mengambil kebijakan berutang kepada negara Cina. Kemudian Yunani yang termasuk notabene negara maju terjerat oleh krisis utang. Adapun mengenai indeks pembangunan manusia merupakan suatu pengklasifikasian suatu negara termasuk negara maju, menuju maju, berkembang atau negara terbelakang. Adapun melalui indeks pembangunan manusia tersebut nantinya dapat diukur dengan melalui pendekatan 3 indeks, yaitu indeks angka harapan hidup, indeks pengetahuan, dan indeks standar hidup layak. Adapun melalui indeksan tersebut nantinya dapat diketahui negara mana yang termasuk negara maju, negara menuju maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. Kemudian mengenai bab 3, model moneter gas ideal. Adapun mengenai gas ideal sendiri merupakan gas hipotesis ataupun gas khayalan yang pada dasarnya molekul yang mengikuti suatu asumsi-asumsi tertentu. Berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, lahirlah suatu persamaan di mana PV sama dengan nRT. P merupakan tekanan, V merupakan volume, N dan R merupakan tetapan, dan T merupakan suhu. Adapun melalui suatu persamaan tersebut, lahirlah suatu hukum ekspansi dan kompresi dari gas ideal, yaitu PV pangkat N sama dengan C. Adapun dari gas ideal ke model moneter, pada dasarnya ketika kita mempelajari konsep ekonomi pada masa lampau, yaitu konsep ekonomi barter, pada dasarnya ketika seseorang menukarkan suatu barang dengan barang yang lain, timbullah suatu nisbah ataupun kesebandingan antara satu barang dengan barang yang lain. Adapun nisbah tersebut pada saat ini disebut dengan harga. Adapun barang dikalikan dengan harganya sama dengan nominal uang. Adapun ketika harga ditarik ke ruas kanan, artinya seperharga, dalam konsep ekonomi seperharga merupakan daya beli. Sehingga uang dikalikan daya belinya sama dengan barang. Adapun barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara atau dalam skala ekonomi makro disebut dengan produk domestik bruto. Sehingga uang yang beredar dalam suatu negara dikalikan daya beli suatu negara sama dengan produk domestik bruto. Adapun mengenai gas ideal sendiri, PV sama dengan nRT, N dan R merupakan tetapan sehingga dapat ditanggalkan, sehingga P kali V sama dengan T. Sehingga P sebagai tekanan dalam fisika dapat dikiaskan sebagai indeks daya beli, V sebagai volume dapat dikiaskan sebagai jumlah uang beredar, dan T sebagai suhu dapat dikiaskan sebagai produk domestik bruto. Adapun melalui model moneter gas ideal, ketika inflasi terjadi ketika ditambahnya pasokan keuangan dalam suatu neraca ekonomi dalam suatu negara. Ketika uang ditambahkan dalam perekonomian, artinya indeks harga beli masyarakat akan menurun, sehingga terjadinya suatu inflasi.
Kemudian deflasi terjadi dalam konsep model moneter gas ideal ketika pemerintah menarik jumlah uang beredar dari peredaran dalam negaranya. Sehingga ketika jumlah uang beredar yaitu VT kurang dari 0, artinya indeks harga beli masyarakat akan meningkat sehingga terjadinya suatu deflasi. Adapun mengenai pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk domestik bruto dalam suatu negara. Adapun jumlah uang beredar dapat dihitung nantinya agar suatu kondisi perekonomian suatu negara dapat stabil, yaitu ketika jumlah uang beredar atau VT sama dengan sigma min 1 dikalikan dengan VI. Adapun mengenai proses moneter sendiri merupakan suatu penggrafikan antara daya beli dengan uang yang beredar. Adapun melalui penggrafikan tersebut didapatkan suatu persamaan, yaitu proses moneter gas ideal, di mana PV pangkat N sama dengan C. Sehingga persamaan kelestarian tenaga uang dapat dituliskan sebagai PF sama dengan VI per VF pangkat N dikalikan dengan PI. Adapun mengenai distribusi kekayaan sendiri merupakan suatu pembagian energi keuangan dalam suatu negara. Sebenarnya seberapa besar perbankan ataupun rakyat berhasil untuk melakukan monopoli keuangan dalam suatu negara. Didapatkan suatu persamaan di mana E perbankan sama dengan PF VT pangkat N, kemudian E rakyat sama dengan PF VI pangkat N. Kemudian mengenai meramalkan pertumbuhan ekonomi, ketika didapatkan suatu data secara historical, didapatkan suatu persamaan yaitu suatu garis kurva, di mana nantinya kita akan mendapatkan suatu nilai yang akan datang. Di mana nantinya berdasarkan data secara historik, kita akan mengetahui jumlah uang beredar akhir, giro wajib minimum ke depannya seperti apa, inflasi ke depannya seperti apa, kemudian pendapatan nasional, serta harga barang dan jasa akan meningkat seberapa besar. Adapun mengenai konsep utang dalam model moneter gas ideal, ketika pemerintah mengambil kebijakan berutang, artinya jumlah uang beredar bertambah. Ketika jumlah uang beredar bertambah, artinya produk domestik bruto akan meningkat. Ketika produk domestik bruto meningkat, artinya pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, artinya rakyat mengalami suatu euforia, di mana mereka akan senang untuk melakukan suatu proses transaksi ataupun belanja. Namun di balik itu semua terjadi penggerusan nilai dari indeks daya beli dari masyarakat. Namun pada saat jatuh tempo, ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk hanya membayar bunga utang, artinya jumlah uang beredar akan ditarik dari peredarannya. Ketika jumlah uang beredar ditarik dari peredarannya, produk domestik bruto dari suatu negara akan merosot. Ketika produk domestik bruto dalam suatu negara merosot, artinya pertumbuhan ekonomi akan anjlok. Namun di balik itu semua terjadinya sesuatu yang disebut dengan deflasi atau meningkatnya indeks daya beli dalam suatu masyarakat. Sehingga ketika jatuh tempo, pemerintah tidak ingin pertumbuhan ekonomi suatu negaranya anjlok. Artinya pemerintah harus mengambil kebijakan untuk menambah utang. Sehingga artinya melalui persamaan tersebut, utang dalam suatu negara hanya dapat dibayarkan dengan utang yang lebih besar. Singkatnya, utang dibayar dengan utang. Kemudian mengenai bab 4, yaitu pembahasan ketika didapatkan suatu plotting data, didapatkan suatu persamaan, di mana untuk negara Kamboja didapatkan persamaan moneternya, yaitu PV pangkat 0,24 sama dengan 0,02. Kemudian Laos didapatkan suatu persamaan moneter, yaitu PV pangkat 0,30 sama dengan 0,02. Kemudian Myanmar didapatkan suatu persamaan moneter, yaitu PV pangkat 0,88 sama dengan 0,05. Kemudian untuk Timur Leste didapatkan suatu persamaan, yaitu PV pangkat 0,28 sama dengan 0,04. Adapun mengenai inflasi selama kurun waktu selama 17 tahun didapatkan nilai rata-rata untuk tiap-tiap negara di Asia, negara-negara terbelakang di Asia Tenggara secara rata-rata selama selang waktu 17 tahun didapatkan bahwa nilai inflasi dalam satu negara terbelakang di Asia Tenggara yaitu 65,25%. Kemudian mengenai deflasi sendiri hanya terjadi dalam suatu negara dan hanya terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu pada Timur Leste pada tahun 2002. Yaitu karena pada tahun 2001 terjadi kemerosotan produk domestik bruto dari Timur Leste, sehingga pada tahun 2002 negara Timur Leste mengalami deflasi, sehingga pada tahun 2003 negara Timur Leste mengambil kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar agar produk domestik bruto mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi terjadi. Adapun mengenai pertumbuhan ekonomi, didapatkan suatu nilai selama selang waktu 17 tahun, didapatkan bahwa Kamboja mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,2 kali dari tahun 2000, untuk Laos mengalami kenaikan sebesar 10,6 kali dari tahun 2000, Myanmar mengalami kenaikan 15,9 kali dari tahun 2000, Timur Leste mengalami kenaikan sebesar 12,5 kali dari tahun 2000. Kemudian mengenai distribusi kekayaan, adapun ketika didapatkan suatu nilai energi kekayaan yang dapat dilakukan monopoli oleh kartel perbankan, yaitu kartel perbankan berhasil memonopoli untuk negara terbelakang di Asia Tenggara sebesar 74,15% total energi kekayaan dalam suatu negara.
dan rakyat hanya menguasai 25,85% total energi kekayaan dalam suatu negara. Hal ini menarik karena dalam penelitian Bapak Rahmat Resmianto dan Isma Swastiningrum, yaitu negara Amerika untuk Bapak Rahmat Resmianto dan Isma Swastiningrum adalah negara Inggris, bahwa kartel perbankan untuk negara maju menguasai hampir lebih dari 90% total kekayaan dalam suatu negara. Dan rakyat hanya menguasai kurang dari 10% total energi kekayaan dalam suatu negara. Kemudian mengenai meramalkan pertumbuhan ekonomi, adapun ketika didapatkan suatu data secara historical bahwa nantinya jumlah uang beredar dalam suatu negara akan selalu meningkat. Kemudian daya belinya akan selalu merosot dan pendapatan nasional akan selalu meningkat dan harga barang akan selalu meningkat secara rata-rata yaitu 8,8% setiap tahunnya. Kemudian mengenai konsep utang dan bunga, adapun didapatkan persentase utang terhadap gross domestic product dalam suatu negara, bahwa untuk Kamboja sangat fluktuatif persentase utang terhadap GDP-nya, kemudian untuk Laos naik dan turun untuk GDP, persentase utang terhadap GDP, Myanmar pun sama seperti Laos, namun persentase utang terhadap GDP tersebut pada dasarnya secara nominal utang tidak pernah berkurang sama sekali. Hal tersebut sama seperti persamaan model moneter gas ideal. Artinya negara tidak ingin pertumbuhan ekonominya anjlok sehingga mengambil kebijakan untuk menambah nominal utang dalam suatu negara. Kemudian mengenai bab 5, yaitu penutup, adapun didapatkan suatu kesimpulan untuk model moneter setiap negara di Asia Tenggara. Negara terbelakang di Asia Tenggara sangat beragam. Yaitu untuk Kamboja, di mana didapatkan suatu persamaan moneter, di mana PV pangkat 0,24 sama dengan 0,02. Kemudian Laos PV pangkat 0,30 sama dengan 0,02. Kemudian Myanmar PV pangkat 0,88 sama dengan 0,05. Kemudian untuk Timur Leste PV pangkat 0,28 sama dengan 0,04. Adapun nilai giro wajib minimum secara rata-rata negara terbelakang di Asia Tenggara didapatkan nilai rata-rata untuk giro wajib minimumnya yaitu 2,47%. Kemudian kekayaan dalam suatu negara bahwa perbankan menguasai 3/4 total energi keuangan dalam suatu negara dan rakyat hanya menguasai 1/4 total kekayaan dalam suatu negara. Adapun mengenai berkurangnya daya beli, yaitu untuk rata-rata selama selang waktu 17 tahun didapatkan nilai rata-rata bahwa negara terbelakang di Asia Tenggara mengalami kemerosotan nilai daya beli uang yaitu 65,25%, kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 13,55 kali dalam selang waktu 17 tahun. Adapun mengenai dampak utang sendiri didapatkan bahwa untuk negara Kamboja, adapun rasio utang terhadap GDP-nya sangat fluktuatif, Laos fluktuatif, dan Myanmar menurun. Namun nominal utang yang diambil kebijakan oleh suatu negara terbelakang selalu bertambah. Adapun rata-rata pembangunan negara dengan utang, bahwa Kamboja mengambil kebijakan bahwa negara tersebut dibangun dengan utang lebih dari 100%, yaitu 116,5%. Kemudian Laos rata-rata pembangunan negara dengan utang adalah 45%. Kemudian Myanmar pembangunan negara dengan utang adalah 40,4%. Kemudian hal ini menarik karena negara terbelakang di Asia Tenggara merupakan negara paling korup di Asia Tenggara dan paling korup secara dunia. Adapun negara Kamboja merupakan negara paling korup di Asia Tenggara, sehingga wajar ketika rata-rata pembangunan negara dengan utang lebih dari 100%. Kemudian negara Laos adalah negara paling korup kedua di Asia Tenggara, kemudian Myanmar adalah negara paling korup ketiga di Asia Tenggara. Adapun mengenai saran dalam menggarapkan skripsi ini adalah yang pertama adalah membuat model moneter untuk setiap negara di dunia. Adapun ketika didapatkan suatu model moneter, nantinya akan didapatkan negara mana lagi yang akan rontok ekonominya karena kesalahan dalam pengambilan kebijakan moneter ataupun konsep utang dan bunga. Kemudian yang ketiga, saran penggarapan skripsi untuk selanjutnya dibuatnya model lain untuk menganalisa suatu permasalahan non-fisika menggunakan pendekatan keilmuan fisika. Kemudian yang keempat, membuat kelompok belajar fisika kompleks, agar nantinya mahasiswa fisika tidak hanya berkutat terhadap dinamika permasalahan-permasalahan sains saja, tetapi memahami permasalahan-permasalahan sosial walaupun menggunakan kerangka acuan fisika. Adapun demikian yang dapat saya sampaikan. Adapun mengenai waktu dan tempat, saya kembalikan kepada promotor saya, yaitu Bapak Rahmat Resmianto. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak. Masih mute, Pak. Oh iya. Baik, terima kasih Saudara Salahuddin. 20 menit ya, pas 20 menit ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab bersama penguji kita untuk kesempatan yang pertama. Monggo silahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya.
secukupnya, Pak. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan pagi hari ini saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian di Fakultas Saintek, khususnya di Prodi Fisika, dengan Bapak Rahmat Resmianto, SSI dan MSc, juga dengan Ibu Dr. Widayanti, SSI, MSI. Ini pertemuan pertama kayaknya ya, baik secara fisik maupun virtual sepertinya baru kali ini ketemu. Ya, Pak. Ini memang juga penting sekali untuk bisa saling silaturahmi, karena selama ini kalau saintek saya ketemunya sama Mas Farhan, ya kadang-kala kalau yang sering meneliti tentang saham, atau kadang ya kalau yang paling sering dengan Pak Farhan ini Pak. Ya. Kalau yang lainnya ya kalau urusan, kalau Pak Wahid bukan fisika ya, saya lupa. Pak Wahid matematika ya. Matematika ini. Matematika. Pak Wahid dulu teman seangkatan di UGM. Sama Mas Sigit juga, Sigit Cahyono itu. Mas Sigit malah teman satu KKN dulu. Nah, jadi sekaligus saya menyampaikan juga selamat kepada Mas Muhammad Salahuddin yang sudah menyelesaikan skripsi Anda dengan mengambil topik itu disebutkan kaitannya fisika dan ekonomi atau disebut ekonomifisika. Dan memang dalam praktiknya beberapa ahli ekonomi, termasuk kalau di Indonesia Rizal Ramli itu kan juga background-nya ITB ya kalau nggak salah. Lupa, saya fisika atau apa. Ya, fisika, Pak. Ya, kawan di Askia ini, Direktur Pasar Sarjananya dulu S1-nya ITB, S3-nya Ekonomi Islam UIN Jakarta. Kalau ahli ekonometrika, Jan Timbergen itu juga statistik, tapi akhirnya ke ekonomi juga. Ini memang karena lebih kuat ke kuantitatif ya. Jadi kadang-kala yang teman-teman fisika atau yang sains itu belajarnya lebih cepat dari yang ekonomi, banyak hafalannya. Nah, namun sebelumnya gini, nggak tahu kalau untuk di fisika khususnya, dengan sistematika itu, dengan ada 5 bab itu, bab 3-nya bukan metode penelitian atau bebas atau bagaimana? Gimana Pak Rahmat? Kalau untuk penelitian yang teoretik kan Pak, bukan yang eksperimen itu yang di lab kayak gitu, itu memang bab 3-nya isinya metode. Oh gitu. Ya, kalau untuk yang teoretik, untuk yang komputasi kayak gitu, strukturnya berbeda. Oh iya, pokoknya saya ngikut aja ya, karena memang ada karakteristik yang berbeda, mungkin antar fakultas, antar prodi ya. Jadi memang kalau di ekonomi, biasanya kalau di bab 2 teori, di bab 3 metode termasuk mulai dari sumber data, definisi operasional variabel, sampai kalau ada modeling itu di bab 3. Tapi monggo saya derek saja. Beberapa hal yang saya mungkin ingin mengkonfirmasi pada Mas Salahuddin ya. Ketika bicara melihat judul ini kan lalu yang eye catching bagi saya pertama ini pola moneter. Nah, sebenarnya apa yang Anda maksud dengan pola moneter itu apa? Mas Salahuddin. Iya Pak. Untuk pola moneter sendiri itu didapatkan kalau dari model moneter garis ideal itu kan persamaannya PV pangkat N sama dengan C, Pak. Nah, untuk tiap model moneter tiap negara itu didapatkan secara data, secara historical itu didapatkan seperti ini, Pak. Oke, ya. Berarti kan ini tadi, kalau tidak salah kan awalnya mengkiaskannya kan ke teori kuantitas uangnya Irving Fisher ya, salah satunya ya. Iya, Pak. Lalu yang dikembangkan oleh Pak Rahmat ya. Oke, jadi penggunaan istilah moneter itu kalau di dalam konsep di ekonomi moneter maupun di praktek di bank sentral itu tidak lazim, sehingga misalnya mau spesifik ke teori kuantitas uangnya gitu, itu mungkin akan lebih spesifik, karena kalau disebut pola moneter itu tidak ada istilah yang lazim. Monetary pattern misalnya dalam bahasa Inggris ya.
itu satu istilah yang tidak lazim di dalam penelitian empiris maupun konseptual kalau di ekonomi. Nah, monggo nanti. Jadi kalau mau pakai istilah ini, saya rasa perlu diperkuat dengan eh, referensi yang dari jurnalnya mungkin diperbanyak. Ini sepertinya memang Mas Salahuddin banyak terinspirasi oleh Pak Rahmat ya, sehingga memang acuannya dan nyandarkannya ke banyak tulisannya Pak Rahmat. Saya juga sudah baca yang di apa yang terbit di UAD ya, Pak Rahmat ya. Nah, namun memang saran saya ide-ide semacam ini sangat bagus, lalu bisa didiskusikan dalam area ilmiah yang cukup reputable sehingga pemikirannya bisa terverifikasi, teruji validitas reliabilitasnya secara secara keilmuan dulu ya konsep-konsepnya itu. Ya, saran saya mungkin kalau Pak Rahmat bisa mengupgrade dan mungkin memperkuat argumentasi bisa dikirimkan ke jurnal yang ini Pak Rahmat yang apa paling enggak Sinta 2 kalau nasional ataupun internasional. Ya, sehingga nanti ide ini itu nanti akan diuji secara lebih luas lagi. Oh. Yeah. Jadi itu Mas Laude nanti kalau mau pakai istilah pola moneter ini bukan istilah yang lazim. Gitu. Iya Pak. Terus dari judul kan lalu ada pola moneter dan dampak utang terhadap. Nah kalau di kami di ekonomi itu di judul itu biasanya dan kebanyakan di jurnal nasional maupun internasional dengan topik moneter terhadap itu bukan terhadap objeknya tetapi terhadap variabelnya. Nah, dampak utang terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya semacam itu. Nah, ini kalau LDC ya, ini kan kumpulan negara ya, kayak developing countries atau developed countries. Kenapa kok Anda tidak spesifikkan dampak utang terhadap inflasi kah, dampak utang terhadap pertumbuhan ekonomi kah? Jadi variabel to variabel. Kenapa Mas? Kalau judul sendiri, jadi yang untuk terhadap itu Pak, kalau ngelihatnya dari skripsinya Mbak Isma yang dulu pernah menggarap model moneter juga Pak, itu skripsinya terhadap negara Inggris gitu Pak. Ya, kalau makanya memang saran saya kalau mungkin mohon maaf ya, kalau di kami di FEB itu ketika memunculkan ide agar ide itu sesuatu yang lazim atau sesuatu yang punya basic kuat di kalangan akademik, kalau untuk S1 itu minimal saya minta ada 10 jurnal, saya gitu ya. Dari 10 jurnal itu ya kalau bisa ada yang apalagi khusus topik moneter itu biasanya kita minta beberapa jurnal yang internasional. Jadi karena kita memang harus kuat. Jadi biasanya kalau untuk riset-riset kaitan moneter ya analisis pengaruh variabel ini dan ini terhadap misalnya economic growth in developed country atau in ASEAN country atau in Indonesia in kayak gitu. Jadi dampaknya terhadap variabel dulu. Sehingga lalu biasanya alat analisisnya itu berdasarkan biasanya mayoritasnya itu dengan dasar model regresi, entah itu nanti mau pakai panel kah atau mau pakai model dinamis kah, time series dan sebagainya. Nah, monggo. Jadi kalau bisa lebih spesifik ya, sehingga nanti ada namanya kita menguji teori kan biasanya keterkaitan antar variabel. Nah itu ya Mas, apakah nanti akan bisa menunjukkan satu variabel misalkan gitu ya. Kalau menurut saya, kalau di lazimnya di kami semacam itu, termasuk di artikel-artikel yang biasanya dianalisis ya. Nah, lalu kalau di penelitian empiris dengan model Irving Fisher, misalnya dari MV sama dengan PT,
itu kan kalau misalkan fokus risetnya di M, sehingga kan lalu MV sama dengan PT, maka M sama dengan PT per V ya. Nah, Iya, Pak. itu empirisasinya, ya, upaya untuk mengempiriskannya itu biasanya bisa dilakukan secara empiris hubungan antar variabel. Nah, kenapa kok Mas Salahuddin tidak mencoba mengempiriskan? Jadi kalau secara empiris misalnya di moneter pakai modelnya Edwin Fisher itu determinan inflasi di Indonesia misalnya gitu ya. Maka nanti variabel Y-nya adalah inflasi, variabel X-nya itu ya, jadi kan tadi misalkan mau CUP ya, kalau M ya M sama dengan PT per V kan berarti M-nya CUP. Maka CUP itu dipengaruhi oleh P inflasi, lalu P trade-nya itu PDB dan seterusnya ya. Nah, kalau model Anda itu kalau mau dimodelkan secara empiris semacam itu bisa nggak kira-kira? Kalau modelnya itu berangkat dari itu, Pak, mengenai jumlah uang beredar sama indeks daya beli, Pak. Jadi ketika itu disandingkan itu ternyata model pola moneternya itu kalau di dalam fisika politropik, Pak. Gas ideal politropik. Nah, bentuknya itu ketika dia politropik itu dari 0 sampai 1 itu isotermik, Pak. Nggak, maksud saya gini, karena kalau di bab 4 yang saya lihat itu, ya, Iya. Anda di sini menuliskan ada kadang pola moneter, kadang dinamika moneter, kadang model moneter, maka mungkin nanti dibuat konsisten. Iya, Pak. Ya, di bab 4 itu kan ada gambarnya, banyak gambar ya. Ini kan Anda misalkan menghubungkan CUB, lalu IHK dengan secara grafik ya, secara grafik. Lalu ada juga gambar inflasi misalnya. Inflasi dikaitkan dengan tahun sehingga muncul grafik. Itu kan sekedar tren ya. Iya. Kalau misalkan dibuat model matematis lalu dilakukan running data misalnya, bisa nggak kira-kira? Kalau yang di running data itu ini kan hanya sekedar ya Mas jadinya ya, melihat kayak yang inflasi itu tren inflasi ya dari tahun 2000 ke 2016 kecenderungannya seperti apa kayak gitu ya. Iya, Pak. Tapi itu pakai pendekatan yang model moneter atau inflasi dari model apa tadi, gas ideal tadi itu. Iya, Pak. Inflasi real. Itu inflasi yang dimodelkan oleh gas ideal, Pak. Jadi beda sama inflasi yang dalam ekonomi, Pak. Jadi bukan inflasi real yang terjadi di negara-negara itu? Iya, bukan, Pak. Jadi pakai modelan sendiri. Contoh di halaman 83 itu? 83. Nah. Bentar, Pak. 83. Ya, grafik hubungan inflasi dan deflasi dengan periode tahun. Ini kan tren inflasi nih. Ini, Pak. Nah, itu data inflasinya inflasi real atau inflasi dari model yang Anda hitung? Ini inflasi dari model moneternya, Pak. Oke, jadi bukan inflasi real yang terjadi ya di sana ya? Bukan, Pak. Nah, kalau semacam ini, untuk menguji model kita itu valid atau enggak, maka biasanya disandingkan. Ada yang data real, ada yang data estimasi dari model yang kita bangun. Iya, Pak. Siap, Pak. Sehingga kalau kayak gini kan kita nggak bisa menilai. Oh ya kayak gini dah. Tetapi kita apakah model yang Anda bangun itu menghasilkan estimasi semacam ini itu mirip atau dekat dengan data realnya atau tidak? Iya, Pak. Nah, termasuk juga nanti yang deflasi ya, karena yang deflasi cuma di penulis itu ya. Nah, termasuk juga yang halaman 86 itu pertumbuhan ekonomi. Iya, Pak. Pertumbuhan ekonomi, Pak.
Tapi kok sumbu vertikalnya masih inflasi nih? Yang benar yang mana kira-kira? Periode. Ini salah, Pak. Nah, Iya, Pak. Yang ini seharusnya pertumbuhan, bukan inflasi, Pak, tapi pertumbuhan di Timur Leste, Pak. pertumbuhan ekonomi. Iya, Pak. Salah tulis, Pak. Myanmar juga, Laos juga, Kamboja juga. Iya, Pak. Itu seharusnya pertumbuhan ekonomi, Pak. Nah, dari sini kita bisa ngecek sebenarnya. Ngecek validitas apa model Anda ya, sehingga nanti kan model yang baik itu adalah yang estimasinya itu dekat dengan realnya. Contoh, apakah pertumbuhan ekonomi Laos itu pada periode-periode tersebut itu benar sampai, misalkan yang Laos ya, itu average-nya kok kurang lebih 15%. Nah, ya, Laos, Iya. misalkan itu benar angka pertumbuhan ekonomi, coba itu kan di 2010 tahun 2000-an ya sekitar 15%, sempat turun mungkin sekitar 2005 sekitar 7,5%, habis itu naik lagi sampai 20-an%. Nah, kita kan tidak bisa mengklaim bahwa hasil kita pasti benar, kecuali kita sudah membandingkan dengan realnya. Ini kan developing model. Anda tahu nggak kira-kira pertumbuhan real Laos pada tahun-tahun tersebut sekitar itukah atau sebesar apa? Kalau yang real itu jauh dari ini, Pak, sebenarnya, Pak. Nilainya, Pak. Nah, kalau estimasi Anda dengan realnya jauh, berarti kira-kira apa? Memiliki makna apa berarti? Berarti belum tervalidasi, Pak. Hmm. Jadi untuk yang pertumbuhan ekonomi, yang data real dengan data yang kami modelkan itu berangkatnya dari sesuatu yang berbeda, Pak, penilaiannya, Pak. Nah, iya. Oleh karena itu kan maka menjadi pertanyaan, karena kalau Anda menyebut di sini pertumbuhan ekonomi di Timor Leste, Myanmar dan sebagainya semacam ini, sedangkan real kalkulasi yang dilakukan, misalkan Anda ambil dari datanya dari World Bank misalnya gitu ya. Ini kan lalu menjadi pertanyaan, apakah estimasi Anda ini bisa dikatakan valid atau tidak ketika hasilnya real yang sudah yang backward looking-nya aja jauh dengan yang real. Sehingga kan kalau mau melakukan prediksi ke depan lah, yang kemarin-kemarin aja jauh dari yang real, jangan-jangan nanti forward looking-nya jauh. Nah, kira-kira gitu. Iya, Pak. Pak, boleh menyela nggak? Mumpung membahas di situ. Jadi, Boleh nggak, Pak Rahmat? Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Bu. tapi Pak Rahmatnya kok kayaknya nggak? Pak Rahmat malah nggak kedengeran suaranya. Oh, saya mute ternyata. Oke. Ya, ya. Tadi saya udah menjawab, Bu. Ternyata saya mute. Monggo. Nggak apa-apa ya, Pak Gofur. Iya, Bu, monggo. Ini apa namanya? Ini yang bab 4 sesuai dengan yang ditanyakan Pak Gofur tadi juga menjadi pertanyaan saya gitu ya. Mumpung sampai sini nanti saya lupa lagi. Yeah. Yang bab 4 itu kan memang memberikan hasil model moneternya ya dari inflasi, deflasi, kemudian pertumbuhan ekonominya. Nah, tadi kan Pak Gofur memberikan masukan ya supaya diberikan data realnya ya supaya kita bisa melakukan komparasi gitu kan hingga tervalidasi. Gitu ya Pak Gofur. Iya. Nah, kemudian yang jadi pemikiran saya sebenarnya yang dilakukan pada model moneter ini kan dari latar belakangnya itu berangkat dari permasalahan bahwa analisis yang sudah ada, yang sudah dilakukan, itu kan dianggap belum menunjukkan kondisi realnya. Nah, kemudian pada dengan menggunakan
pendekatan ini, gas ideal ini, kemudian kita akan melihat polanya ya, pola moneternya baik inflasi atau deflasi atau pertumbuhan ekonomi itu dengan lebih baik. Kok saya mikirnya kok kayak gitu. Jadi ya hasilnya menjadi tidak sama dengan hasil yang sudah ada dengan menggunakan teori ekonomi yang sudah ada. Jadi apakah memang hasil yang dilakukan oleh Mas Salahuddin ini dengan menggunakan pendekatan teori gas ideal ini memang harus mendekati dengan yang sudah ada atau bahkan akan memberikan pola yang berbeda? Nah, itu pertanyaan saya mungkin. Iya, Bu. Jadi kalau menurut ini model moneter itu dia membongkar semua pandangan moneter yang lama itu, Bu. Jadi bangun pandangan moneter yang baru. Iya, makanya hasilnya itu, hasil dari bab 4 itu, hasil pola moneternya itu kan ada laju inflasi, deflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi. Memang itu hasilnya harus sesuai atau mendekati dengan yang sudah ada, yang real, yang seperti yang dikatakan oleh Pak Ghafur tadi, bahwa kita harus melakukan komparasi, ataukah memang harus berbeda malahan? Kalau menurut saya berbeda, Bu. Ya, mungkin Pak Rahmat bisa memberikan penjelasan. Baik, begini. Tadi itu Mas Salahuddin itu kan ketika ditanya Pak Ghafur itu tentang di halaman yang yang pola moneter itu. Sebentar, saya buka. Dan juga 8 berapa? Halaman 83 itu ya. Jadi kan ya Pak Ghafur bertanya apakah grafik ini itu grafik hasil simulasi dari model begitu atau ini grafik yang merupakan menunjukkan dari real begitu ya Pak? Iya. Ya, dan Mas Salahuddin menjawab ini hasil simulasi begitu. Ini Mas Salahuddin kayaknya lupa gitu bahwa ini itu bukan hasil simulasi tapi ini hasil dari data yang disampaikan atau yang disajikan di lampiran 2. Jadi yang di halaman 3 yang grafik-grafik itu termasuk grafik yang setelahnya itu berdasarkan data real di halaman di lampiran kedua. Jadi datanya real begitu. Nah, perhitungan dari model itu baru disampaikan di penjelasan di beberapa alinea berikutnya itu. Itu kalau di naskah itu di halaman lampiran kedua. Yang inflasi itu ya? Iya, itu di halaman 105 gitu. Jadi itu datanya real itu. Misalkan tahun 2000 sampai 2001, 2001, 2002, 2002, 2003 kayak gitu. Itu bukan hasil model karena kita modelnya di model moneter gas ideal itu grafiknya nanti tidak seperti ini begitu. Jadi tadi Mas Salahuddin kayaknya keliru mungkin sudah lupa karena sudah lama gitu. Ini sebenarnya naskahnya itu sudah lama gitu, Pak. Jadi awal-awal corona itu sebenarnya sudah siap gitu. Ya, awal-awal corona dulu itu sebenarnya itu sudah siap, terus karena ada sesuatu hal begitu, terus akhirnya baru setelah corona berjalan lama, mungkin karena berpikir nanti kalau di awal-awal corona dulu kan wisudanya tidak bisa offline kayak gitu, terus wah nunggu dulu aja lah nanti. Gitu. Ternyata kan corona tidak selesai begitu. Ya. Itu akhirnya ya karena sudah lama itu, nah mungkin terus detailnya itu banyak yang terlewati begitu. Jadi kalau di model itu malah data real ya. Ya, data real itu data real. Jadi penjelasannya itu yang hasil model itu yang dengan rumus-rumus itu. Itu kalau di yang grafik halaman 83 penjelasannya itu yang dari model itu dari di 84 di halaman 84 halaman berikutnya begitu. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya Pak Ghafur apakah itu hasil dari model itu kemudian divalidasi dengan data? Ya, kita melakukan itu gitu. Jadi ketika nanti modelnya itu hasilnya bagaimana gitu, kita cocokkan dengan data-data yang ada gitu. Apakah betul seperti itu atau tidak? Kalau tidak, nanti pemaknaannya bagaimana? Nah, kita lakukan seperti itu gitu.
termasuk yang saya lakukan di buku saya, Pak, di buku apa? Di buku yang apa? Dulu saya pernah ke apa itu 2 kali membahas buku itu di S1 FEBI tahun 2015 itu. Itu yang membahas Pak Koyum, Pak Abdul Koyum itu sama Pak Rudi itu. Itu saya sampaikan semua data-data yang ada gitu. Nah, ini data-datanya, terus kemudian ini modelnya. Jadi sebenarnya begini nalarnya itu. Persamaan umum dari itu modal moneter gas ideal itu berangkat dari data dulu sebenarnya. Awalnya itu pengkiasan, tapi berhenti sampai di situ, terus kemudian kita cari datanya, dari data itu terus kemudian kita analisis atau kita polakan dengan perilaku di gas ideal itu. Kita dapatkan persamaan. Nah, persamaannya itu didapat dari mana? Dari data moneter yang ada. Kalau di bukunya Menkyo itu, Gregory Menkyo itu, sejauh yang saya tahu di buku-bukunya Profesor Budiono dan buku-buku makroekonomi yang lain, umumnya ketika menganalisis di makroekonomi itu tidak menggunakan grafik. Kalau sumbu Y-nya itu misalkan daya beli, sumbu X-nya itu adalah jumlah uang beredar. Nah, model moneter gas ideal ini berangkat dari grafik yang semacam itu. Jadi kalau ke atasnya itu sumbu ke atas itu daya beli, sumbu mendatarnya itu itu jumlah uang beredar. Nah, terus kemudian kita ternyata mendapatkan pola loh. Ini persis profilnya persis seperti di gas ideal begitu. Nah, terus kemudian kita kembangkan dari sana, kita dapatkan persamaannya. Persamaan itu kemudian kita turunkan secara analitik konsekuensi-konsekuensi. Kalau di fisika kan seperti itu ya, Pak. Kita punya persamaan, ini konsekuensi dari persamaan itu apa saja. Nah, kita turunkan secara analitik. Nah, ternyata kita dapatkan semacam itu. Oke. Berarti itu tapi itu kan hanya satu kelompok pertama ya, yang vertikalnya IHK, horizontalnya itu kan hanya dalam 980 itu ya Pak ya. Tapi setelah itu kan tren ya, karena vertikalnya variabel, horizontalnya itu waktu. Jadi kan kalau kayak gini kan akhirnya jadi tren. Sambil saya juga nanti ini mohon Mas Salahuddin sambil dicek ya, karena kalau kayak data 86 itu ya di halaman 86 kalau itu data real jadi aneh, karena setahu saya rate of economic growth di Kamboja, Laos, Myanmar, Timor Leste itu seingat saya tidak ada yang di atas 10%. Ya. Sehingga ini validitas data karena economic growth di negara ASEAN kecil-kecil gitu ya Pak. Dunia itu kan paling tinggi kan hanya India dan China. India itu mendekati 10% dalam beberapa tahun, China itu hampir 10%. Tapi di negara-negara lain, termasuk Timor Leste apalagi ya, itu economic growth-nya itu nggak ada yang di atas 10% dalam taruhlah 20 tahun terakhir gitu ya. Nah, sehingga kalau di halaman 86 datanya menunjukkan semacam ini, ya saya rasa perlu dicek sekali. Contoh di halaman 86 itu yang Laos ya, Mas Salahuddin ya, itu kan ada yang pertumbuhan ekonomi Laos itu sampai 20% lebih. Setahu saya tidak ada di dunia ini yang pertumbuhan ekonominya itu di atas 20%. Iya, Pak. Paling hebat itu Cina, itu kadang di atas 10%, 11-12, kadang 7-8, dan sehingga average-nya itu dalam sekian tahun itu sekitar 8-9%. Nah, sehingga kalau memang ini data real, maka ini perlu Saya dijelaskan. Terus kalau memang tadi yang disampaikan Pak Rahmat ya, karena ini memang pengembangan dari Pak Rahmat ya, maka memang betul Pak Rahmat kalau saya rasa kalau dari buku saja tentu kurang. Artinya saya mendorong Pak Rahmat untuk bisa publikasi ke nasional yang cinta lah paling nggak ya, cinta dua gitu, sehingga biar ide ini itu tersebar dan teruji nanti. Termasuk misalkan di sini mau mengembangkan persamaan, tapi kok saya belum melihat persamaannya yang ada di mana. Karena kalau di ekonomi kan
Jadi misalnya fungsi dari X1 sampai X5 gitu ya. Tentu ini nggak bisa digambar grafik, makanya dengan model matematis, lalu di runningnya entah pakai SPSS atau kalau yang ekonomi, minimal EVU. Nah, tadi kan Pak Rahmat menggambarkan karena hanya dua variabel ya, inflasi dan CUP. Nah, tapi di sini Mas Salahuddin nggak ada nih ya, nggak ada persamaannya ya. Dependen independen itu nggak ada ya. Kalau persamaannya di itu Pak, yang dari model moneter itu di bab 2 itu persamaan-persamaan itu Pak. Di bab 3. Ya, Ya. itu persamaan ini ya, persamaan teoritisnya, tapi secara Iya. empiris nggak ada ya. Secara empiriknya dari data Pak ngambilnya Pak. Cuma dari data. Kalau persamaannya nggak ada yang empirik Pak. Nggak, Ini maksud model. Iya. saya kalau model empirik kan output apa ya, kalau di kita itu output dari olah data itu kan bisa kelihatan. Oh, misalkan dengan variabel dependent Y, lalu X-nya, X1, X2, X3, X4, sampai X5 misalnya, itu kan di running data sehingga menguji apakah model yang ditawarkan ini sesuatu yang menjadi rekomendasi alternatif lah. Nah, kan arahannya kan ke situ. Iya. Ya, tapi ya bagaimanapun tetap ini kita apresiasi. Lalu bagaimana ini menjawab tantangan tadi. Apakah ini sesuatu yang bisa menjawab atau bisa menghasilkan rekomendasi yang ketika dibuat saran itu menjadi saran yang cukup kredibel. Iya Pak. Nah, cuman ini Mas Salahuddin, akhirnya Anda kan di bab berapa ya? Di bab halaman 49 itu bicara tentang indeks pembangunan manusia cukup banyak ini. Iya Pak. Tapi kok nggak disinggung sama sekali di bab 4? Untuk apa itu? Itu untuk mengklasifikasikan suatu negara menjadi 4 klaster itu Pak. Tapi untuk yang pembahasan lebih ke arah moneternya itu Pak. Tapi untuk negaranya itu langsung diambil dari negara mana yang termasuk negara terbelakang, sehingga langsung dimasukkan nama-nama negara itu Pak. Oh, ini hanya untuk klasifikasi negara aja Anda habis berapa halaman ini ya? 5 halaman ya? Iya Pak. Bilang aja ini berdasarkan klasifikasi ini. Kalau kayak gini sih, mestinya orang berekspektasi ini Anda memasukkannya ke dalam model. Dan ini juga saya juga bertanya ini. Iya Pak. Nah, apa itu Anda menggunakan istilah least developed countries. Sedangkan kalau menurut ini ya dari IPM-nya atau HDI itu kan kategorinya very high human development index, lalu high, medium, sama low. Ini nggak cocok kayaknya. Di mana? Yang list itu yang mana? Iya. Yang kategori list developed country itu yang masuk kelompok yang mana? Yang iya Pak, sebentar Pak. Soalnya di halaman 49 sampai halaman 54 itu Anda nggak menyebut satu pun istilah list developed country. Jadi saya bingung ini tuh HDI itu untuk apa ini ya? Ini itu Pak. Kalau yang ya belum dimasukkan ke sini Pak, ini ada itu Pak. Jadi kalau yang negara itu, kalau ini human itu dari manusianya Pak. Tapi kalau untuk sebutan negaranya itu ada 4 juga Pak. Nah untuk negara yang terbelakang itu list developed countries Pak. Ya, saya juga banyak riset HDI, sehingga kalau mau pakai HDI, ya itu mungkin masuk dalam variabel yang diteliti bagus. Cuman kok ada HDI, ada list developed country, itu suatu ukuran yang berbeda. Dan Anda kan juga tidak menjelaskan toh bahwa kalau yang very high atau misalkan di sini yang low human development itu sama dengan list developed country menurut siapa, ada di jurnal mana. Ya. Iya Pak, siapa? Jadi karena ya kayak kita itu masih di kampus di Indonesia ya, masih terus belajar sehingga
Kita penting menyandarkan keilmuan kita pada riset yang lebih kredibel. Gitu. Siap, Pak. Nah, ini Anda tulis di bab 3 tapi tidak ada di bab 4. Tapi ada juga di bab 3, bab 4 saya nggak ketemu, tapi di bab 5 kok ada. Indeks persepsi korupsi. Itu apa hubungannya ya? Iya, Pak. Itu kemarin itu waktu latihan presentasi sama Pak Rahmat, jadi untuk negara-negara terbelakang itu sebenarnya nilai korupsi dia itu seberapa, kenapa dia itu nggak berkembang. Jadi itu tambahan ke bab 5-nya tapi belum dimasukkan ke bab 3, Pak. Ya, kalau kita menulis tesis, itu kan butuh ada yang namanya konsistensi alur berpikir ya. Sehingga kalau di kami, di revisi, ya sudah simpel saja kalau bab 5, kesimpulan itu ya menjawab perumusan masalah Anda. Jangan sampai yang ditanya tidak dijawab, yang ditanya tidak dijawab, yang tidak ditanya malah dijawab. Oke, saya rasa itu Pak Rahmat. Mohon maaf yang agak panjang karena mungkin ya saya baru belajar ini ya. Ya ini sambil Anda cek satuan-satuan ya Mas, untuk jumlah uang beredar di Timor Leste itu saya nggak yakin kalau miliar US dollar ya. Tapi dicek lagi ya Pak, benar itu atau enggak. Iya Pak, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih banyak Pak Gofur. Baik, kita masuki diskusi bersama penguji berikutnya, penguji kedua, Bu Dr. Widayanti. Monggo waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Salahuddin ya. Udah sampai tahap munaqosyah. Kayaknya udah lama banget saya seminar proposalnya itu. Sampai lupa Salahuddin wajahnya yang mana. Sampai lupa. Angkatan berapa teh? 14 ya? Angkatan 14, Bu. Ya, ya. Baik, untuk tema ini saya memang agak kesulitan ya terus terang untuk memahami dari segi ekonominya. Untung ada penguji dari FEBI Pak Gofur tadi, jadi saya jadi tercerahkan tadi. Oh seperti itu toh maksudnya. Saya terus terang bingung itu apa ini inflasi, pertumbuhan ekonomi nggak mudeng sama sekali. Saya mulai dari ini ya, intisari atau abstraknya itu. Iya. Di situ di abstrak itu kalau abstrak itu kan yang pertama isinya kan biasanya tentang menjelaskan tentang tujuan ya, kemudian metodenya, kemudian hasil dari penelitian itu. Kemudian ini kamu sebutkan nggak ini metodenya di sini, metodenya di intisari? Kalau di intisari disebutkan metodenya pengkiasan, Bu. Yang ini, Bu. Mana ya? Kok saya nggak kebaca ya? Mana ya metodenya? Ada kok metodenya? Kalau metodenya cuma disebutkan ini enggak ya? Nggak ada, Bu, kalau metodenya, Bu. Pakai GNU plot itu enggak disebutkan, Bu. Ya. Ya sebaiknya kalau di abstrak atau intisari itu ya disebutkan. Jadi kan itu kan intisari dari semua penelitian yang dilakukan ya. Mulai dari tujuan penelitian ini untuk apa, kemudian metode yang digunakan itu apa. Tadi kan metodenya kan menggunakan analogi, kemudian deskriptif analisis, kemudian interpretatif, itu mestinya disebutkan di intisari. Nah, kemudian hasilnya ini sudah disebutkan bahwa dalam rentang tahun 2000 sampai 2017 itu ya didapatkan persamaan PV pangkat N sama dengan C-nya, N-nya itu sekian, C-nya itu sekian, sudah didapatkan untuk tiap-tiap negara yang menjadi objek penelitian. Kemudian yang di bawah itu ada ini ya, berdasarkan hasil penelitian 74,15% kekayaan
dikuasai perbankan, sedangkan sisanya sebesar 25,85% dikuasai oleh seluruh rakyat dari negara tersebut. Nah, ini rata-rata atau gimana? Karena kan tadi yang diteliti itu kan 3 negara, gitu ya. Masing-masing kan punya data atau punya hasil. Iya, Ini Bu. kan hanya disebutkan 74,15%, Oh, iya, Bu. kemudian 25,85%. Ini rata-rata dari ketiga negara itu atau salah satu aja? Ini secara rata-rata, Bu. Secara Rata-rata ya? Iya, Bu. Berarti dari ketiga negara itu di rata-rata? Iya, dari keseluruhan negara itu di rata-rata, Bu. Didapatkan nilai tersebut. Ya, berarti nanti ditambahin ya kalau itu nilai rata. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, kemudian saya mau tanya ini, kenapa negara yang dipilih itu 3 negara itu? Karena negara terbelakang itu konsep ekonominya kan banyak suatu hal yang kacau, Bu. Jadi saya ngambilnya negara terbelakang di Asia Tenggara. Soalnya dia ada indikasi ketimpangan yang kelihatan sekali kan, Bu. Dari mana Salahuddin mendapatkan datanya? Kalau negara yang 4 negara terbelakang itu nilainya dari indeks pembangunan manusia itu. Jadi nilainya dari 3 variabel angka harapan hidup, angka pendidikan, sama standar layak di negara tersebut. Ya. Kemudian ini metode yang digunakan kan ada analogi ya, atau pengkiasan. Tentunya dengan menggunakan metode pengkiasan ini kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Apakah syarat-syarat dari pengkiasan itu dipenuhi, dan kemudian kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi ketika kita mau melakukan pengkiasan atau analogi? Kalau sepemahaman saya, kalau yang P sama dengan T, kenapa T itu meratur itu dikiaskan sebagai produk domestik bruto? Kalau dalam fisika itu kan T itu kan sebenarnya suhu, itu karena ada pertumbukan molekul. Jadi pertumbukan molekul tersebut menghasilkan kenaikan suhu ataupun penurunan suhu. Nah, itu sama seperti produk domestik bruto dalam suatu negara. Jadi sektor jasa dan sektor barang yang diproduksi dalam suatu negara itu modelnya sama seperti asumsi suhu dalam fisika, Bu. Kemudian untuk volume dalam fisika V itu dikiaskan sebagai jumlah uang beredar. Itu karena dalam fisika itu kan semakin besar volume suatu benda, artinya tekanannya semakin kecil. Nah, sehingga jumlah uang beredar itu sebenarnya volume ataupun penambahan ataupun pengurangan jumlah uang beredar. Oke, kemudian tadi P dikiaskan sebagai ini ya, indeks seperti HK itu ya. Iya, Bu. Kemudian V adalah CUB-nya. Kemudian C itu adalah tetapan moneter. Kemudian N adalah indeks politropik tadi ya. Iya, Bu. Nah, berangkat dari persamaan yang menjadi hukum gas ideal, itu kan kita bisa menuliskan dalam beberapa formulasi gitu ya. Jadi kan berangkat dari relasi antara P, V, dan T kan. Jadi relasi antara tekanan, volume, kemudian suhu. Jadi P itu sebanding dengan suhu, V sebanding dengan suhu, kemudian P berbanding terbalik dengan V. Demikian juga PV berbanding lurus dengan T. Nah, kita kan masih menggunakan ini ya, masih menggunakan perbandingan ya kan, kesebandingan. Nah, kemudian dari kesebandingan itu kan kita mendapatkan sebuah tetapan atau konstanta, yaitu NR atau NK ya. Kalau NR, N-nya kecil ya. NRT itu N-nya kecil, tapi kalau NK, N-nya udah besar. Nah, kamu tadi nulisnya yang di halaman berapa tadi? PVNRT itu kamu nulis N-nya itu besar. Oh, iya, Bu. Berarti ada kesalahan penulisan. Halaman 56 ya bersama 3.1 itu kan PV NRT juga di tabel 2.1 yang penelitian yang relevan itu. Nah, Salahuddin nulisnya yang di penelitian Nuri
Iya, Bu. Analogi dalam fisika PV nRT, N-nya itu harusnya kecil karena N kecil itu kan mol ya. Iya, Bu. Nah, kalau N besar itu kan jumlah molekul. Nah, kalau yang PV sama dengan NKT itu benar, N-nya besar karena kita melihatnya dari jumlah molekul. Tapi kalau yang PV sama dengan nRT, N-nya itu kecil karena kita melihatnya dari mol, ya Kak? Iya, Bu. Nah, jadi ada sama dengan di situ karena ada konstanta yang hadir di situ, NR atau NK ya. Sedangkan kalau kita mau melihat PV dengan T-nya atau PV dengan massa kali T itu kan masih kesebandingan. Nah, kalau di pemodelan ini kan NR-nya itu tadi dihilangkan ya. Kenapa itu dihilangkan? Karena itu, Bu, tetapan, Bu. Apakah Jadi, ada hubungannya dengan menjadi PV pangkat N sama dengan C? kalau yang PV pangkat N sama dengan C itu hasil dari penggrafikan antara indeks daya beli sama jumlah uang beredar. Itu ternyata model grafiknya itu politropik. Nah, kalau politropik itu PV pangkat N sama dengan C. Kemudian nilai N itu ternyata dia kurang dari 1. Sehingga model gas idealnya itu isotermik, Bu, dari 0 sampai dengan 1. Ya, jadi kalau di persamaan gas ideal kan NR itu kan tetapan ya, jadi kesebandingan karena R itu kan juga satu konstanta gas secara universal ya, yang menunjukkan bahwa jika N itu adalah ukuran suatu zat, jika N kecil, mol itu ukuran suatu zat, maka konstanta perbandingan untuk setiap gas itu kan sama. Sehingga muncullah konstanta gas universal R ini ya, 8,315 Joule per mol Kelvin itu kan. Iya, Bu. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan ini PV pangkat N sama dengan C itu tadi? Karena kan saya rasa konstanta itu kan nggak semata-mata bisa dihilangkan saja tanpa alasan. Kalau sejauh pemahaman saya itu ditanggalkan karena fungsi yang digunakan untuk melakukan plotting data itu PV sama dengan T, Bu. Itu karena modelnya itu kan pengkiasan, Bu. Jadi beberapa variabel itu ketika dia tetapan itu ataupun nilai dan dia tidak terlalu berpengaruh sehingga ditinggalkan seperti itu, Bu. Oke, mungkin itu nanti bisa ditambahkan ya supaya orang yang membaca itu juga bisa memaklumi gitu atau memahami, oh ternyata ini dihilangkan karena ada alasan yang cukup kuat gitu. Iya, Bu, siap, Bu. Kemudian dengan adanya pemodelan ini sebenarnya apa keunggulannya dibandingkan dengan model yang selama ini digunakan di dalam mungkin teori ekonomi klasik? Apa keunggulan model ini dan apakah ini juga ada kelemahannya? Karena biasanya kan memang setiap metode yang kita gunakan, penggunaan setiap model itu kan ada kelebihan, ada kelemahannya. Apakah sudah dianalisis sampai ke sana? Karena kan kadang kita harus menunjukkan, oh kelebihannya di sini dibandingkan dengan yang sudah ada. Kemudian dia punya kelemahan di sisi yang lain. Apakah sudah sampai ke sana, Salahuddin? Itu sudah sampai ke sana, Bu, sebenarnya. Jadi untuk yang membedakan inflasi di teori klasik dengan inflasi yang permodelannya kami buat itu, jadi kalau inflasi di teori klasik itu kan inflasi itu dikarenakan kenaikan harga. Nah, kalau di inflasi menurut pandangan model moneter gas ideal itu, inflasi itu terjadi ketika terjadi kenaikan jumlah uang beredar, tetapi tidak ada jumlah barang ataupun sektor jasa yang diproduksi ataupun bertambahnya sektor PDB tersebut, Bu. Itu di teori konvensional juga sama, Mas. Oh iya. Di konvensional ya, inflasi itu
Ya, secara umum kalau harga-harga naik itu namanya inflasi. Hanya secara teori ya para ekonom menjelaskan, loh kenapa kok bisa harga-harga pada naik? Maka dengan teori kuantitas uang Irving Fisher, ya MV sama dengan PT, maka ketemu P sama dengan MV per T. Jadi pembilangnya MV, sehingga kalau M-nya naik, lalu nyebutnya T-nya turun, udah pasti harga akan naik. Jadi ya, jadi itu ya. Iya, Pak. Sampai kita Ya itu mungkin ini ya pembahasan tentang lain itu ternyata harus sudah punya pendapat orang lain gitu ya. Iya, Pak. ya jadi mungkin harus lebih dibahas secara lebih mendalam gitu ya bahwa ketika dia punya suatu keunggulan dibandingkan yang lain, misalnya PVNRT ini sebuah model yang digunakan, dia punya kelebihan dibanding yang MV sama dengan PT atau MV sama dengan PY, itu harus dibahas secara lebih mendalam. Artinya kita bisa menggunakan komparasinya gitu ya supaya lebih difahami gitu. Kemudian yang bab 4 tadi yang di grafik itu tadi ya, yang tadi saya juga tadi Salahuddin bilang itu dari simulasinya, yang 421 ya. Ya, bab 41 perumusan model moneter, kemudian ya di gambar 4.2 itu ya, di halaman 79. Iya, Pak. Nah, itu kan grafik hubungan antara GUB itu dalam hal ini V ya, volume ya. Iya, Pak. Kemudian seper IHK itu berarti dia P ya. Iya, Pak. Ya. Sedangkan persamaannya itu kan PV pangkat N sama dengan C. Kenapa grafiknya kalau kita buat hubungan antara P dan V itu kan hubungannya berbanding terbalik kan ya. PV, kenapa nggak pakai seper P dengan V atau seper V dengan P? Kalau ini berarti kan sama dengan, kalau ini berarti menghubungkan antara P dan V. Iya, menghubungkan P dan V, Bu. Iya. Menghubungkan P dengan V ya. Kemudian kalau grafiknya ini, berarti dia grafiknya bentuknya apa itu? Bentuknya politropik, Bu. Politropik. Kemudian ini pakai origin itu ya? Pakai ya origin lab, Bu. Origin lab. Kemudian dari situ ketemu nilai N ya sama C-nya. Iya, ketemu N dan C-nya, Bu. Ini berarti datanya dari IHK sama GUB aja ya? Iya, dua variabel itu, Bu. Oke. Kemudian indeks politropik ini dia menunjukkan apa, Mas? Kalau dalam teori ekonomi. Kalau yang di dalam model moneternya sendiri itu ketika nilainya dari 0 sampai dengan 1, itu artinya tiap tahun itu terjadi suatu inflasi, Bu. Kayak itu tadi ya, isobarik, isokorik. Itu iya, tadi ya? Iya, Bu. Berarti kalau misalnya, ya saya lebih enaknya pakai isokorik, isobarik itu berarti, kalau isokorik itu kalau di dalam teori ekonomi itu menunjukkan apa gitu ya? Iya, Bu. Ini kemudian ini yang, nah tadi di sini mungkin perlu dijelaskan
secara lebih gamblang gitu ya. Jadi makanya kan ketika baca grafik-grafik itu agak bingung juga. Pak Gofur tadi kan nanya ini kan real atau simulasi. Salahuddin bilangnya simulasi. Oh ternyata bukan juga. Iya, Bu. Terus yang disimulasikan itu yang mana? Yang disimulasikan itu ini, Bu. Antara P dan V, Bu. Ntar ada suara azan masuk ya? Iya, Bu, masuk. Oh, oke. Jadi saya kira cukup itu Mas Salahuddin, Pak Rahmat, dan Pak Gofur. Terima kasih. Ini saya mau cus ke kampus soalnya ada piket di lab. Baik, terima kasih banyak Bu Wida atas diskusinya dan terima kasih banyak kepada Pak Gofur atas diskusi dan tanya jawab dan seluruh saran-sarannya. Akhirnya kita sudah menyelesaikan diskusi dan tanya jawab antara Mas Salahuddin dengan penguji 1 dan penguji 2. Sekarang kita masuki sesi berikutnya yaitu penilaian atau yudisium. Ini karena Bu Wida sudah mau ke kampus ya, Bu? Iya, saya mau ke kampus. Ada tamu tuh dari Wali Songo. Oh, iya. Berarti nanti via WA saja, nggih? Iya, iya, iya. Nah, Pak Gufur nanti berita acara macam-macam itu sudah dikirim Mas Salahuddin, nggih? Oh, nggih, sudah. Ya, nanti komunikasi via WA saja, nggih, Pak? Oh gitu, atau kalau sebentar aja, kalau saya nilai direct aja. Saya nilai direct sama Bu Wida aja, monggo. Oh, Ya. gitu. Oke. Ini karena Bu Wida mau ke kampus gitu. Oh, oke. Iya, jadi kayaknya via WA saja begitu. Gitu nggih Bu Wida nggih? Iya, Pak. Ini saya mau berangkat. Ya, baik. Kita akhiri munakosah kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Gofur dan Bu Widayanti. Semoga munakosah hari ini adalah munakosah yang penuh dengan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Ambil di Satpam Febi ya, Mas Salahuddin ya. Oh, oke Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Gofur. Sami-sami Pak Rahmat. Mungkin kapan-kapan bisa kolaborasi. Amin. Mungkin nanti ini Nanti kalau Mas Salahuddin ya tambah referensi lebih baik ya. Nanti iya Pak. dari Pak Rahmat bisa dipublikasikan lebih luas lah. Sehingga nanti idenya itu bisa diterima dan juga diuji secara publik. Iya Pak. Iya. Pamit dulu Pak. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tutup ya. Hah? Kita tutup.